Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin 75 gram margarin. Kalau kalian mau pakai butter juga boleh ya teman-teman ya. Ini tuh kalau pakai butter pasti cookiesnya tuh lebih wangi, atau pakai blue band cake and cookie itu juga boleh banget ya. Kalau kalian nanya aku pakai margarin apa, aku pakai margarin curah ya teman-teman ya, biar modelnya tuh lebih irit. Lanjut di sini aku ada gula pasir yang udah aku blender agak sedikit kasar. Ini untuk gula halusnya aku pakai 100 gram ya. Ini kalau kalian mau pakai gula halus juga boleh, cuman saran dari aku pakai gula pasir biasa yang di blender sendiri, biar nanti teksturnya itu ada krenyes-krenyesnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pengen teksturnya sama seperti yang aku punya, aku saranin pakai gula pasir yang di blender. Ini langsung aja kita aduk-aduk sampai margarin dan gula pasirnya itu tercampur rata. Sambil nungguin aku ngaduk cookiesnya ini atau adonannya, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa untuk komen di next video aku harus buat apa. Di video kali ini aku mau buat monde rasa talas ya teman-teman ya. Talas boleh, taro boleh. Ini tuh rasanya enak banget, mirip-mirip roti kacang tapi nggak pakai kacang. Jadi buat kalian yang penasaran sama monde talas aku, langsung aja dicobain di rumah ya teman-teman ya. Tonton step by stepnya biar kalian tuh nggak gagal buat rotinya. Ini karena gula sama margarinnya udah tercampur rata, aku bakalan masukin sedikit demi sedikit minyak goreng ya teman-teman ya. Untuk minyak gorengnya ini aku pakai 175 ml. Ini dimasukinnya secara bertahap biar dia tuh nggak bergerindil. Tuh kalian bisa lihat setelah aku kasih minyak goreng sedikit demi sedikit, margarin sama gulanya udah mulai meleleh ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Ini kalau margarinnya udah mulai leleh seperti ini, udah mulai lembut maksud aku, ini minyak gorengnya langsung aja dimasukin semuanya ya teman-teman ya. Tuh teksturnya udah lembut banget gitu loh teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini langsung aja kita tuang semuanya minyak gorengnya. Ini tuh nanti cookiesnya bakalan pecah banget gitu loh teman-teman rasanya. Dan jangan lupa masukin 30 gram susu bubuk full cream. Untuk perasaannya sendiri aku pakai Prisa ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat aku pakai kupu-kupu, mereknya kupu-kupu kope apa kupu-kupu nggak tahu, tapi dikasihnya secukupnya aja, lebih banyak lebih enak. Cuman kalau kebanyakan juga pahit, jadi dikira-kira aja ya teman-teman ya. Ini kalau menurut kalian kurang boleh ditambahin. Ini langsung aja kita aduk lagi ya. Setelah minyak goreng, susu full creamnya masuk dan perasannya masuk, kita langsung aja aduk lagi. Sebenarnya ini tuh resepnya resep cemplung gitu loh teman-teman. Kalau mau langsung dimasukin semuanya juga nggak apa-apa, cuman karena aku takut dia nanti nggak merata atau gulanya nggak larut, jadi aku masuknya sedikit-sedikit aja. Maksud aku masuknya step by step seperti ini. Nih kalau udah tercampur lagi seperti ini, kita langsung aja masukin tepungnya ya teman-teman ya. Buat kalian nanya ini tuh nanti teksturnya kayak gimana, ini tuh teksturnya walaupun nggak pakai telur, rasanya tuh bakal pecah banget gitu loh teman-teman, nggak keras sama sekali, bener-bener rasanya tuh seenak itu. Ini untuk tepungnya aku masukinya step by step ya teman-teman ya. Untuk tepungnya kurang lebih aku pakai 310 gram. Ini yang pertama aku masukin 250 gram dulu. Setelah itu kita langsung aja aduk sampai merata ya teman-teman ya. Tuh ini tuh cara buatnya bener-bener super simple banget, bahannya nggak aneh-aneh dan rasanya super enak. Kalau kalian nanya lagi dan lagi dan lagi dan lagi, aku kasih tahu ini tuh rasanya mirip banget kayak kue kacang, walaupun ini tuh nggak pakai kacang ya teman-teman ya. Kok bisa? Teksturnya gimana? Teksturnya mirip banget kayak ada kacangnya, karena tadi tuh gulanya kan kita blendernya agak sedikit kasar ya, jadi gulanya itu mirip-mirip banget kayak tekstur kacang gitu loh teman-teman. Setelah tercampur rata, sisa tepungnya langsung aja aku masukin. Untuk tepungnya aku pakai segitiga biru ya teman-teman ya. Untuk jelasnya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi teman-teman, aku udah tulisin lengkap resepnya di situ. Ini langsung aja kita aduk-aduk terus seperti ini. Kalau menurut kalian adonannya udah bisa dipulung atau bisa dibentuk, kita langsung aja bentuk dan kita siapin untuk toppingnya. Sebenarnya untuk toppingnya nggak perlu sih, bisa banget di skip ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau pakai topping, langsung aja dibentuk-bentuk juga boleh. Bentuknya sesuai selera. Karena di sini aku mau buat monde, jadi aku siapin choco chips. Terus di sini aku ada tepung panir. Kalau kalian nggak punya tepung panir, bisa di skip ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita ambil secubit-secubit kayak gini aja. Kalau kalian mau ditimbang atau ditakar, kurang lebih
7,5 gram ya. Cuman karena aku tuh pengen cepet gitu loh teman-teman, jadi ini langsung aja kita ambil secukupnya, kita masukin ke dalam tepung panir, kita lumurin sampai tercampur rata seperti ini. Tuh, pokoknya semuanya sampai ketutup ya. Setelah itu kita bantu-bantu bulut-bulutin lagi dan kita siapin loyang. Dan terakhir nanti kita langsung aja kasih choco chips, cuman aku bakalan bentuk yang banyak dulu, setelah itu aku kasih choco chips ya teman-teman ya. Kalau kalian mau jualan, aku lebih rekomendasi ditimbang-timbang ya teman-teman ya, karena ini aku pengen cepetnya, jadi aku ambil secukupnya aja. Kalau kalian nanya prosesnya dari awal buat sampai ngoven itu tuh berapa jam, ini kurang lebih 1,5 jam ya teman-teman ya. Jadi mulai dari buat sampai ngoven itu tuh kurang lebih ngebutuhin waktu 1,5 jam. Menurut aku cepet banget ya, karena buat roti tuh biasanya butuh telaten, tapi ini pun walaupun kalian gak punya skill buat kue atau buat roti, insya Allah jadi teman-teman kalau kalian ngikutin step by step dari aku. Ini kita bulut-bulutin aja semua, terus kita lumurin panir. Setelah itu hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Kalau udah dibentuk kita siapin choco chips. Sebenarnya choco chipsnya ini bisa di skip sih, soalnya ya enak sih kalau dikasih choco chips. Tapi kalau menurut aku sendiri pas makan monde ini, rasa kue kacangnya jadi hilang gara-gara aku tambahin coklat. Jadi kalau kalian pengen mondenya ini tuh roti kacang banget, coklatnya ini bisa di skip. Tapi kalau kalian mau cobain bener-bener resep aku, dipakai resepnya juga nggak apa-apa. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya super banyak banget, padahal cuma sekitaran 300 gram tepung terigu yang aku pakai, tapi nanti tuh hasilnya 3 toplesan gitu loh teman-teman. Seperti biasa kita panasin dulu ovennya kurang lebih 10 menit. Setelah panas kita langsung aja kecilin apinya ke api sedang. Ini kita masukin ya teman-teman ya, jangan terlalu kecil apinya, jadi apinya pakai api sedang. Kita oven kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita langsung aja pindah posisi. Ini kalau kalian takut cookies kalian tuh gosong, untuk apinya bisa langsung dikecilin ya teman-teman ya. Tadi kan pas awal aku pakai api sedang. Terus yang kedua ini kalau kalian pengen cookiesnya warnanya cantik, untuk apinya boleh banget agak dikecilin lagi. Ini kita oven lagi ya, kurang lebih 15 menit. Ini kalau aku masih pakai api sedang ya teman-teman ya. Baru yang terakhir ini apinya aku kecilin, terus aku pindah posisi. Tuh, sebenarnya ini udah matang, cuman aku pengen mondenya itu yang pecah gitu loh teman-teman, jadi empuk terus pecah, tapi nggak gampang hancur gitu. Ini langsung aja aku pindah posisi, terus aku kecilin apinya, aku oven yang terakhir ini kurang lebih 10 menit. Jadi total aku ngoven ini cuman sekitaran 40 menitan ya teman-teman ya. Tuh, buat monde itu gampang banget teman-teman sebenarnya. Kalau kita punya ovenan ya, buat kalian yang butuh referensi oven, aku bakalan kasih rekomendasi oven di deskripsi ya teman-teman ya. Kalau kalian bingung mau beli di mana, sok langsung aja beli online, karena menurut aku oven tangkring kayak gini tuh harganya murah meriah dan muatnya banyak daripada oven listrik ya teman-teman ya. Oven listrik itu kecil banget dan muatnya tuh sedikit banget gitu loh teman-teman. Jadi aku lebih rekomendasiin pakai oven tangkring seperti yang aku punya. Ini setelah kurang lebih 40 menit aku oven, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa lihat hasilnya super cantik banget, kokoh, tapi kalau dimakan dia tuh renyah dan super pecah. Ini terlihatnya gosong, tapi ini tuh super enak banget teman-teman. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh aku tunjukin teksturnya benar-benar sepecah itu. Kalau kalian nanya rasanya kayak gimana, ini rasanya persis seperti kue kacang. Kalau kalian nanya ini tuh gosong pahit apa enggak, lebih ke semut ya teman-teman ya. Biasanya roti tuh yang gosong tuh agak enak gak sih? Aku sih pribadi lebih suka kue yang gak gosong gitu, dan ini tuh rasanya benar-benar super enak banget. So langsung aja dicobain di rumah, karena lebaran kan kurang 2 bulanan lagi ya teman-teman ya. Yang suka-suka buat kue sendiri di rumah, sok langsung aja recook cookies aku, karena ini tuh bisa tahan 2 bulanan.
Cookiesnya nggak terlalu manis, tapi insya Allah nagih ya. Untuk satu resep ini bisa 3 toples ukuran 250 gram. Jadi ini langsung aja kita masukin seperti ini. Kayaknya tadi tuh aku karena ngebentuknya nggak pakai takaran, jadi jadinya agak gede gitu loh teman-teman. Toples aku agak sedikit nggak muat, tapi nggak apa-apa. Ini dipaksa-paksa bisa masuk. Ini aku pakai toples dessert kurang lebih yang ukurannya 250 gram. Kalian bisa langsung aja cek di deskripsi kalau kalian susah nyari toples seperti yang aku punya. Jadi ini tuh toplesnya aku juga beli online ya teman-teman ya, karena toplesnya yang aku siapin cuma 2 piece, jadi sisanya nggak masuk. Tapi sebenarnya kalau dimasukin ini tuh bisa 3 toples ya. Jadi kalau kalian mau buka usaha, sok langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat kalian yang udah nonton.